pembelajaran selesai, saya rasa pertanyaannya masih kurang untuk anak solehnya. Hanya, iya, bagian refleksi. Pertanyaan yang Ibu berikan kira-kira ada berapa? Yang saya sadarkan itu ada dua. Iya, ada dua. Yang pertama itu otomatis tentang bagaimana menjalani pembelajaran. Apakah itu sudah dipahami dengan baik? Gitu. Tapi saya merasa ada yang masih kurang. Itu kira-kira Karena saya tidak mengevaluasi pembelajaran itu. Evaluasinya dalam hal materi pembelajarannya atau mungkin bagaimana strategi pembelajaran kelas, yang mungkin perlu saya benahi, tanya sama Ibu Soleh apa yang mesti kira-kira harus diperbaiki atau ada yang mesti ditambahkan di dalam proses belajar. Jadi direfleksi itu Ibu melibatkan Mohon perhatian kepada anak soleh dan soleha yang sedang makan siang agar makan siang di dalam kelas Selain itu juga bersama ustazah wali-wali kelasnya. Disampaikan sekali lagi kepada anak soleh dan soleha, makan di dalam kelas bersama ustazah wali-wali kelasnya. Kalau di awal itu mereka masih semangat dengan Ya, semangat dulu. masih paham Tetap dengan materi itu. dan sebagainya. Kadang itu di akhir murid-murid sudah mulai agak tidak fokus. Jadinya respon siswanya di akhir sudah mulai ya mungkin karena lapar dan sebagainya jadi agak. Tapi secara keseluruhan jadi saya pernah Ibu bilang di akhir-akhir itu mereka sudah mulai kurang responnya ya. kurang respon. Jadi kira-kira untuk supaya mereka lebih merespon dengan baik, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Yang pertama dengan mengoreksi strategi pembelajarannya, kemudian suasana kelasnya mungkin nanti saya lebih lihat lagi, lihat apakah kalau suasana kelas seperti ini lebih mudah si anak-anak ini bosan atau tidak, gitu. Medianya mungkin yang akan saya evaluasi gitu. Berarti Ibu akan bikin medianya diperbaharui Ya. lagi seperti itu ya. Kemudian SPK sebetulnya seperti itu ya. Gaya belajar. Supaya bisa mengakomodir gaya belajarnya serta didik ya. Betul. Kemudian jadi dengan sudah merefleksikan apa yang kurang, kemudian apa yang sudah bagus, tentunya ada rencana tindak lanjut dari refleksi tadi. Kira-kira ke depannya harus bagaimana? Tadi sudah dikatakan kan di refleksi itu saya mencari apa yang mungkin yang akan saya perbaiki. Di situ berarti tindak lanjutnya dari saya yang pertama setelah saya observasi kembali lihat evaluasi apakah ini yang bermasalah di sistem belajar, di gaya belajar anak-anak, berarti saya harus mengakomodir itu semua. Misalnya mungkin kalau saya masuk tempat duduknya yang harus dirubah baik, seperti itu, atau medianya tadi medianya mungkin lebih lebih variatif lagi. Bagus ya, dari refleksi tadi berarti Ibu membenahi di dalam kelas tempat duduknya dan juga menggunakan media yang lebih banyak lagi ya. Sudah bagus sekali sudah disampaikan tentang refleksi dirinya. Kalau menurut saya jadi dari refleksi yang Ibu sampaikan ini saya akan memberikan yang baik ya dari secara keseluruhan dari awal pembelajaran sampai akhir dari sebelum pasca apa saja yang akan Ibu lakukan ketika di observasi masih
hampir sama kira-kira dengan yang Ibu sudah sampaikan tadi, karena memang saya melihat dari LPP dengan action di kelas secara keseluruhan di awal itu memang sudah bagus. Saya melihat anak-anak itu sangat termotivasi ya, karena Ibu ada speaking di awal, yang sudah selesai makan agar bisa langsung mengambil air wudhu, pembelajaran diferensiasi tadi ya. Kemudian yang saya sedikit tambahkan ini untuk Ibu, salah satunya itu tadi di akhir ya. Memang saya lihat di akhir itu di akhir pembelajaran ketika Ibu melakukan refleksi, memang yang saya lihat di lapangan itu tadi pemberian pertanyaan pembangkitnya di akhir itu sudah bagus, cuma mungkin ke depan bisa ditambahkan lagi supaya siswa itu mereka bisa tahu apa yang mereka, kemudian ke depannya apa yang harus mereka lakukan. Tadi Ibu sudah mengatakan benar, harus lebih memilih metode yang media pembelajaran yang inovatif, kemudian juga mungkin bisa merubah suasana kelas. Nah, itu saja dari saya. Ini sudah sangat bagus karena saya pikir juga ini LPP berdiferensiasi ini baru awal ya. Jadi mungkin sebelumnya Ibu sudah belum terlalu paham tentang berdiferensiasi itu yang seperti apa. Tapi yang saya lihat sebenarnya Ibu sudah paham tentang tahapan-tahapannya di dalam kelas ini, sudah melakukan atau sudah melaksanakan tahapan-tahapan itu, tapi belum mengetahui ternyata ini masuk di mana, masuk di proses, kemudian konten, produknya. Kalau produk secara umum sudah ditahu ya, cuma dari konten dan proses ya. Jadi luar biasa, walaupun ini pertama, tapi saya lihat sudah bagus sekali ya. Memang di akhir saja yang harus selanjutnya, setelah kita melakukan refleksi, kemudian di ini ada lembar pengembangan diri. Ini saya mau tanyakan kira-kira dari selesai observasi yang dikembangkan tadi, kalau yang dikembangkan dari tujuan pembelajaran kan ada beberapa ya, sudah Ibu jelaskan di awal. Kemudian dari tujuan salah satunya mungkin saya bacakan saja ya. Pengembangan yang ingin dikembangkan kan itu kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi domir atau kata ganti ya. Kemudian yang saya mau tanyakan sama Ibu, kira-kira bagaimana tujuan ini bisa hendak dicapai, kira-kira apa yang harus dilakukan supaya tujuan itu bisa tercapai. Karena tadi dari tujuan itu kan untuk membuat peserta didik ini mampu untuk mengidentifikasi, mengelompokkan kata ganti itu dalam bahasa Arab. Jadi otomatis yang akan saya lakukan nanti, yang saya harapkan peserta didik itu mampu mengelompokkan dengan belajar yang sudah saya rancang nantinya, seperti mungkin kita bermain kartu, makin domir. Kemudian dari tujuan itu, kira-kira apa yang menjadi ukuran keberhasilan peserta didik ini dianggap berhasil? Kalau dalam pembelajaran bahasa Arab materi domir ini, peserta didik itu saya anggap
tahu identifikasi tadi. Kalau misalnya dari ini dia digunakan untuk siapa, berapa orang, dan jenisnya apa saja. Kemudian mereka paham dengan arti dari bahasa, otomatis mereka paham dengan Tapi harus tahu artinya dulu ya, supaya mereka bisa tahu mengeluarkan ya. Kemudian kira-kira dari mencapai keberhasilan itu kira-kira apa yang bisa menjadi pendukung? dia belajar pasti sarana Ya, dan dia belajar itu pasti kemudian tadi suasana kelasnya, kemudian bagaimana saya mengakomodir daya belajar itu pasti bisa tercapai juga. selain itu kira-kira ada hal lain yang bisa ibu anggap untuk bisa mendukung, mungkin dari kan atau bagaimana, kira-kira ada dari rekan sejawat ya misalnya ada merasa nanti ibu bisa merencanakan sendiri membuat dan juga dari evaluasi ya dari hasil observasi tadi karena ibu bisa merefleksikan sendiri ya. Anak soleh siapa yang menikah lapangan? Oke, jadi ibu terima kasih observasi dari Pak observasi pasca observasi kira-kira apa yang didapatkan. banyak hal yang didapatkan ya, seperti tadi bagaimana kita merancang membuat perencanaan pembelajaran yang lebih efektif menurut saya. Tadi yang seperti ibu sudah ajarkan ke saya, masya Allah. Ya kemudian bagaimana kita memfasilitasi murid di dalam kelas dengan berdiferensiasi. Jadi saya rasa ini lebih kan fokusnya ke sisi student center. Iya. Jadinya bagaimana kita